Gempa magnitudo 5,6 di Cianjur menyebabkan tanah longsor di jalur utama Cipanas, Kabupaten Cianjur. Akses lalu lintas kendaraan di jalur Cipanas tertutup. Dari video amatir yang direkam pengendara, jalur Cipanas menuju Cianjur tertutup material longsor. Sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan cukup parah dan hingga saat ini data yang kami dapat dari Bupati Cianjur Herman Suherman, ada 46 orang meninggal dunia dan 700 lainnya mengalami luka-luka. Saudara, informasi yang kami terima, 3 kecamatan di Cianjur terdampak gempa, yakni Cilaki, Cianjur, dan Cigenang. Dan kami terhubung dengan Abdul Muhari, PLT Kapusdatin BNPB. Selamat sore, Pak Aam. Sudah ada informasi terkini terkait dengan jumlah korban, baik korban luka maupun korban tewas, Pak Aam? Ya, baik. Terima kasih Mbak Cynthia. Memang dari yang disampaikan oleh Bupati Cianjur pada salah satu media, korban terakhir itu 46 jiwa meninggal dunia dan sekitar 700 orang luka-luka di RSUD Cianjur. Meskipun demikian, data tervalidasi yang saat ini kami terima di Pusdalop BNPB memang pada 12 jam pertama kondisi darurat seperti ini akan sinkronisasi data akan memerlukan waktu. Untuk itu Kepala BNPB juga besok akan mengunjungi lokasi terdampak untuk segera mendorong daerah mengaktifasi posko tanggap darurat, karena di data kami di Pusdalop BNPB itu per pukul 16.33 sekitar 27 menit yang lalu, itu laporan dari BPBD setempat Kabupaten Cianjur, Kota Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, itu angkanya masih di 17 orang meninggal dunia, 24 orang tertimbun reruntuhan, dan 19 orang warga luka-luka. Tetapi tentu saja jika ada update dari pimpinan daerah, kita akan memegang data yang dilaporkan oleh pimpinan daerah tadi. Baik, artinya laporan ataupun data ini masih akan disinkronisasi. Pak Aam, tadi kami mendapatkan informasi bahwa sejumlah warga yang terisolasi hingga saat ini belum mendapatkan bantuan, baik itu distribusi logistik ataupun belum ada tempat yang cukup layak untuk mereka bermalam malam ini. Ya, tentu saja kalau kita berbicara dukungan logistik, gempa terjadi tadi 13.21, rekan-rekan BPBD di lapangan masih melakukan asesmen dan kaji cepat situasi lokasi-lokasi masyarakat terdampak, lalu di mana nantinya tempat terdekat yang memungkinkan untuk dibangun tenda pengungsian untuk 1-2 malam ini untuk sementara. Sekali lagi untuk lokasi masyarakat yang saat ini terisolir. Jadi terisolir ini akses, ya, tapi rumah mereka itu ada di situ. Artinya untuk dukungan logistik darurat sebenarnya, kalau rumah mereka ada di situ dan rumah mereka tidak terdampak secara fisik atau tidak runtuh atau tidak rusak secara struktur, maka dukungan logistik itu bisa menyusul kemudian, karena lokasi rumah itu masih ada di situ. Tapi kondisinya jika kita bicara bencana gempa, yang dikhawatirkan adalah bangunan yang tidak stabil dan juga gempa susulan yang bisa membahayakan warga. Jadi artinya bisa disimpulkan malam ini warga bisa dikatakan tidak bisa kembali ke rumah mereka. Kurang lebih berapa lama setidaknya BNPB dari pusat bisa menuju ke lokasi yang khususnya yang terisolir? Ada 2 hal di sini. Pertama untuk rumah masyarakat, yang kedua untuk dukungan logistik. Saya jawab yang terakhir dulu. Untuk dukungan logistik, jalur darat saat ini sudah berjalan dari Jakarta, kemudian besok juga melalui jalur udara, BNPB menyiagakan 1 unit helikopter yang akan digunakan oleh Kepala BNPB dengan
membawa logistik besok pagi pagi-pagi sekali untuk segera ke lokasi yang nantinya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kepala BNPB bahwa heli ini akan di-standby-kan di Cianjur untuk bisa mendorong distribusi logistik lebih cepat di daerah-daerah terisolir seperti tadi disampaikan. Ya, Jadi, artinya baru besok mulai pagi besok, diberangkatkan seperti itu, Pak Aam? ya benar. Apakah ada kemungkinan tim gabungan akan diberangkatkan malam ini mengingat situasi kondisi warga juga cukup mengkhawatirkan jika kita tadi mendengarkan informasi dari jurnalis Kompas TV kita di sana? Tim reaksi cepat kita sudah berjalan, Mbak. Baik. Ada satu hal yang perlu saya luruskan, ya. Saat ini, di saat matahari masih cukup terang, ini adalah kesempatan untuk masyarakat untuk melihat kembali rumahnya masing-masing. Jadi bukan semuanya ke tempat evakuasi, bukan itu yang didorong. Masyarakat harus melihat dulu rumahnya masing-masing untuk mengecek rumahnya itu apakah ada rusak struktur apa tidak. Rusak struktur itu apa? Pertama, tiang rumahnya itu rusak atau patah atau roboh. Kemudian atau kuda-kuda atapnya itu sudah tidak baik atau ada pergeseran dan lain-lain yang memungkinkan kemudian kalau ada gempa susulan itu akan membuat rumah berpotensi paling buruknya itu rubuh. Tetapi kalau rumah-rumah masyarakat tersebut ada yang hanya retak di dinding, retak ringan, rusak ringan, itu mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Jadi artinya Anda menyarankan bagi warga yang mengalami kerusakan yang tidak cukup parah dikembalikan ke rumah mereka masing-masing, seperti itu? Benar, ya. Bagaimana jika terjadi gempa susulan ataupun fondasi rumah yang tidak kokoh? Perhatikan apa yang saya sampaikan. Itu yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini. Jadi kalau misalkan rumah masyarakat itu tidak rusak struktur, ya tidak rusak berat, hanya retak di dinding. Hanya misalkan kacanya pecah. Tidak ada rusak struktur, misalkan tiang rumahnya itu masih baik, kuda-kuda dari atap rumahnya itu masih bagus. Itu bisa kembali ke rumah. Tidak semua masyarakat harus mengungsi. Itu yang pertama. Ya, saya tekankan lagi, kita tidak menyuruh seluruh masyarakat untuk mengungsi. Jadi ini harus diperhatikan. Artinya, sekali lagi, ini kesempatan masyarakat. Kita masih di jam 5, masih bisa cukup waktu untuk melihat kondisi rumah masing-masing. Kalau rumah mereka itu tidak rusak berat, tidak rusak struktur, hanya retak di dinding, atau kaca pecah, tidak ada kerusakan tiang rumah, tidak ada kerusakan fondasi. Baik, saya tangkap maksud Anda artinya jika fondasi rumah masih dikatakan cukup baik untuk ditempati malam ini, masyarakat terdampak bisa kembali ke rumah mereka. Lalu kalau kita bicara mengenai bencana, gempa, kita juga bicara mengenai faktor psikologis warga. Apakah ini cukup ideal bagi mereka untuk kembali ke rumah mereka malam ini dikala instansi ataupun pihak-pihak terkait mengkhawatirkan adanya gempa susulan? Sekali lagi saya tekankan, ya, kita tidak dalam konteks menyuruh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur untuk mengungsi. Itu salah. Ya, itu salah. Sekali lagi saya tekankan, kalau misalkan rumah masyarakat ini masih dalam kondisi baik, hanya rusak ringan, retak di dinding atau cuma kaca pecah, itu bisa kembali ke rumah. Lalu bagaimana kesiapsiagaannya berbasis masyarakat? Itu ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Misalkan dengan menyusun kaleng-kaleng bekas di rumah masing-masing, masukkan ke dalamnya apakah itu satu baut atau satu kerikil, disusun 3-4 tingkat yang kemudian kalau ada guncangan dia jatuh. Itu adalah peringatan dini kita berbasis keluarga. Langsung segera keluar. Pastikan akses keluar rumah ke pintu itu tidak dihalangi ada lemari yang jatuh, meja makan, kursi, dan lain-lain. Jadi ini bisa kembali ke rumah. Jadi sekali lagi, kita tidak dalam konteks menyuruh seluruh masyarakat Cianjur untuk mengungsi. Itu salah. Baik, artinya mereka yang masih bisa kembali rumah diharapkan bisa kembali ke rumah dengan mewaspadai dengan membentuk antisipasi secara swadaya dengan menyusun kaleng-kaleng. Pak Aam, tapi yang menjadi pertanyaan saya di sini bahwa sebagian besar rumah di Cianjur, Jawa Barat bukan merupakan bangunan yang
dibangun sebagai bangunan yang tahan gempa? Kalau Kompas TV memang punya data secara sains seperti itu, maka BNPB akan menggunakan. Tetapi Artinya? kalau misalkan tidak ada, itu datanya dari siapa, Mbak? Enggak, maksud saya begini Pak, secara informasi yang kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat ataupun rumah warga di Cianjur itu bukan dibangun berdasarkan bangunan yang tahan gempa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan yang rusak parah di sana saat ini. Jika Benar, Anda kita menyarankan masih untuk dalam- kembali ke rumah warga, apakah ini tidak menjadi suatu presiden buruk jika memang terjadi gempa susulan? Sekali lagi, tolong diperhatikan ucapan saya dengan benar, ya. Ini saatnya masyarakat untuk melihat kembali rumahnya masing-masing. Kita nggak bisa mengestimasi bahwa seluruh rumah masyarakat sekarang tidak sudah dalam keadaan rusak berat sehingga seluruh masyarakat Cianjur harus mengungsi. Itu salah. Ya, sekali lagi saya katakan itu salah. Jadi sekarang pemilik rumah masing-masing itu kembali dulu ke rumahnya, lihat kondisi rumah masing-masing, ya. Jadi Kompas TV jangan sampai menyuruh masyarakat atau mengkondisikan masyarakat Cianjur untuk mengungsi semua. Itu salah. Jadi saat ini ada kesempatan kita, ini masih terang, lihat kondisi rumah masing-masing, perhatikan yang saya sampaikan. Kalau kondisi rumah itu secara fondasinya masih bagus, tidak ada rusak struktur. Yang rusak cuma mungkin retak di dinding yang tidak signifikan, kemudian cuma kaca yang pecah, tiangnya tidak rusak, kuda-kuda atapnya tidak rusak, itu bisa kembali ke rumah. Oke, baik, saya tangkap informasi dari BNPB bagi masyarakat yang saat ini berada di lokasi terdampak bisa melakukan pengecekan langsung ke rumah mereka. Pak Aam, informasi yang kami peroleh dari jurnalis Kompas TV yang saat ini melakukan penelusuran langsung di wilayah Cigenang. Saat ini warga membangun secara swadaya tenda-tenda bagi mereka untuk bermalam malam ini. Hal ini dilakukan warga karena rumah mereka rusak parah. Apa yang bisa Anda tanggapi terkait dengan hal ini? Karena Anda tadi menyebutkan bahwa BNPB baru akan melakukan sebagian besar perjalanan akan dilakukan esok pagi. Ya, untuk warga yang memang rumahnya rusak berat, jika memang kondisinya memungkinkan untuk membangun tenda-tenda darurat sementara di depan rumah masing-masing, itu silakan dilakukan asal lokasinya sedikit berjarak dengan rumah yang dikhawatirkan rusak jika ada gempa susulan. Sekali lagi, ini adalah bencana dan yang harus diperhatikan, bencana ini urusan bersama. Ya. Ada proporsi pemerintah daerah yang memang sudah harus menyiapkan lokasi-lokasi atau logistik dasar pada saat darurat. Ada proporsi pemerintah pusat yang pada saat kemudian pemerintah daerah tidak mampu menanggulangi dengan resources yang ada, maka pemerintah pusat akan mengintervensi. Pak Aam, singkat saja, apakah ada bantuan tenaga medis? Tadi Bupati Cianjur juga menyebutkan bahwa dibutuhkan tenaga dokter ataupun tenaga ahli tulang immediately atau secepatnya. Karena saat ini sedang kami konsolidasikan dengan Kementerian Kesehatan. Semoga secepatnya bisa kita berangkatkan. Baik, terima kasih sekali lagi Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, PLT Kapusdatin BNPB. Selamat petang dan kami nantikan kembali informasi dari Anda terkait dengan update gempa di Cianjur, Jawa Barat.